rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak bisa mau berangkat sendiri. Disinilah kita memerlukan seorang pembimbing, seorang penuntun. Di kulli qaumin had, kata Allah, setiap orang itu mesti harus ada petunjuk. Tidak ada mau berangkat sendiri. Tidak akan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, menurunkan lampiran-lampiran apapun, tidak ada tanpa didahului adanya para rasul-rasul. Nabi Musa yang begitu hebat, ya, sampai dia bisa bicara sama Allah di Gunung Tursina, masih mencari Nabi Khidir. Apa Rasulullah itu tidak cukup kuat, tidak cukup hebat untuk menerima apapun daripada Allah? Cukup. Tapi begitu turun ke dunia sebagai tempat sabab, sebagai tempat jembatan, maka beliau pun memerlukan malaikat Jibril. Itulah bimbingan daripada Allah. Ini adalah satu tab'an wa syara'an. Gitu. Yang jelas, yang nomor 3 adalah adabun maliyah. Mempunyai satu perilaku, mempunyai satu pembawaan yang manis dan indah, ya, di dalam apapun. Cukup kalau itu sudah kita pegang, insya Allah kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka oleh Allah. Ya, terbukanya hati itu tidak cukup hanya satu, banyak. Terbuka itu orang bodoh jadi alim. Begitu orang jadi alim, tinggal ada futuh. Dibuka apa enggak? Futuh fil ibadah. Ada orang tuh dibuka, mendapatkan taufik hidayah, bisa berangkat ibadah kepada Allah. Begitu sudah bisa ibadah kepada Allah, ada futuh lagi, akan dibuka hatinya oleh Allah. Apa? Al-halawah fit ta'ah, merasakan manis dan indah di dalam berzikir, beribadah. Itu termasuk futuh. Futuh. Justru merasakan manis dan indah inilah sebagai tolak ukur kekuatan orang yang mulai bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ini tidak bisa, jangan berharap. Jadi itu tujuan kita, supaya hadir hati kita, supaya khusyuk, supaya kita itu dekat kepada Allah. Tujuannya apa? Hanya melihat di dalam hati ini ada satu rasa manis dan indah. Tapi kalau sudah merasa manis dan indah, jangan dicari kemanisan, keindahan itu sendiri. Berarti itu sudah tidak karena Allah. Karena banyak kadang-kadang orang itu salah di dalam mendudukkannya. Kenapa? Saya kemarin berzikir bisa menangis, bisa seperti ini, seperti itu. Ini dapat 3 hari saya berzikir, beribadah, kok nggak bisa menangis? Karena kemarin Anda tidak niat, tidak ada kesiapan ke sana, tidak ada tujuan ke sana. Yang ada hanya semata-mata berzikir kepada Allah. Maka datanglah warid nur daripada Allah. Untuk yang berikutnya, Anda mencari manis dan indah, maka lari dia itu. Jadi stabil sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Jangan punya tujuan yang lain. Kalau sudah kesenangan, keindahan ini sudah berjalan di dalam hati, maka hiduplah hati. Bila hidup hati ini berjalan, maka baru kita bisa membuktikan apa yang telah dikatakan oleh Allah.
bahwa Allah Ta'ala itu menjadikan apapun ada hikmahnya, tidak akan cuma-cuma, karena hati sudah hidup. Apa ini hikmahnya? Ada apa ini sebaliknya? Ada apa? Berjalan pikiran. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpikir hanya sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun, 70 tahun fi riwayatin. Karena sudah melihat suatu hikmah yang tersimpan di sebaliknya. Ini namanya futuh. Ini namanya futuhul musyahadah bi anwaril wujud. Telah terbuka hatinya, menyaksikan, membuktikan apa yang ada di sebalik itu. Dari mana? Cuman dari satu aja. Dari nur-nur Allah yang gaib. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bifutuhil arifin, bifutuhil arifin, bifutuhil arifin. Para ikhwan akhwat yang saya muliakan, kok jadi pidato saya ini? Saya ini nggak tahu, kalau nggak inget, kalau mau ada beatan tuh nggak inget. Diingetkan pada ya ditunggu orang. Tunggu orang. Ada apa? Mau beatan. Tapi pada nilai naik di